Tanaman-tanaman yang tumbuh liar di pinggir-pinggir dinding seperti ini bisa Anda gunakan loh untuk pupuk. Halo, ketemu lagi dengan video ini. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang pembuatan pupuk organik cair, pupuk daun terutama, yaitu pupuk untuk masa vegetatif tanaman. Nah, banyak yang bertanya, Bu, kalau pupuk daun bahannya apa ya yang gampang dan gratis? Video ini jawabannya. Tahukah Anda bahwa yang namanya bahan pupuk organik itu sangat melimpah di alam raya ini? Untuk pupuk buah, Anda bisa menggunakan sisa limbah buah dari konsumsi Anda sehari-hari. Anda tahu bahwa Tuhan menumbuhkan beragam tanaman di bumi ini tanpa perlu menggunakan pupuk sintetis buatan manusia. Pohon-pohon di hutan begitu rimbun dan subur. Siapa yang memberi pupuk coba? Lalu rumput-rumput liar yang ada di pinggir-pinggir dinding, di pinggir-pinggir jalan, atau rumpun-rumpun bambu yang lebat luar biasa ini, siapa yang repot-repot memupuknya? Siapa yang memupuk rumput? Siapa yang memupuk bambu? Tidak ada. Apalagi memupuk gulma, siapa? Yang ada malah gulma itu dicabuti, dibuang karena dianggap mengganggu. Padahal semua ini bisa menjadi bahan untuk pupuk. Semua tumbuhan ini tumbuh tanpa perlu dipupuk manusia. Jadi kita pikirkan, dari manakah mereka dapat makanannya? Bila Anda memahami prinsip sederhana ini, maka sejatinya Anda sudah memahami prinsip bertanam organik itu sendiri, yaitu tanaman kembali ke tanaman untuk kebutuhan tanaman itu sendiri dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Inilah prinsip dari bercocok tanam organik. Jadi begini ceritanya, daun luruh ke tanah, lalu diurai oleh mikroba, sehingga nutrisi yang ada di dalam daun keluar menjadi nutrisi di dalam tanah. Buah luruh ke tanah, diurai mikroba, menjadi nutrisi juga. Begitu juga ranting-ranting atau produk sisa-sisa tumbuhan lain yang mengandung nutrisi ketika dia mati dan luruh ke tanah, maka dia akan diurai oleh mikroba dan nutrisinya itu nanti kembali kepada tanaman itu sendiri atau diserap oleh tanaman lain yang tumbuh di atasnya. Karena itu tidak ada ceritanya bercocok tanam organik itu kesulitan mendapatkan pupuk selama memahami prinsip ini. Nutrisi dari tanaman kembali kepada tanaman itu sendiri atau masuk ke dalam tanah dan nantinya diserap oleh tanaman lain yang ditumbuhkan di atasnya. Kita akan cari pohon bambu buatan pupuk. Kita akan cari pohon bambu di sekitar badan kompleks rumah sekarang kan banyak kan bulan ini. Kita akan motong yang tahu ya. Pada dasarnya semua daun bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk daun. Tetapi karena kita harus menggunakan bahan yang aman dari pestisida, aman dari unsur-unsur kimiawi sintetis buatan manusia, maka kita akan cari tanaman yang tumbuh liar, yang tidak terkena campur tangan manusia. Yaitu di sini saya akan gunakan daun bambu, daun gulma, rumput liar, dan mungkin nanti sedikit daun pisang ya. Sementara bahan dedaunan atau sayuran yang harus dihindari adalah sayuran yang menggunakan pestisida kimia dalam penanamannya. Misalnya sayur mayur yang dijual di pasar, itu kita tidak tahu ya, selama dia bukan sayuran organik artinya menggunakan pestisida kimia. Jadi sebaiknya kita hindari saja. Oke, sekarang kita ada di sebuah lahan kosong di dekat rumah. Nah, di lahan kosong ini lihat ada banyak sekali tanaman tidak jelas yang mungkin kita menyebutnya gulma atau apa, tetapi tanaman-tanaman ini sehat sekali. Tidak ada hama yang menyerang hama ini kecuali ulat ya, seperti ini. Itu menandakan bahwa tanaman ini sehat. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk tumbuh tanpa dipupuk, tumbuh dengan sangat baik. Dan karena itu kita tahu bahwa tanaman ini mengandung zat yang juga akan bermanfaat bagi tanaman.
sebagai pupuk ya, karena dia sendiri tanamannya sehat. Juga rumput-rumput liar seperti ini. Rumput-rumput liar seperti ini sangat bagus sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman kita, karena mereka mengandung nutrisi itu sendiri. Mereka memiliki nutrisi itu di dalam tanamannya. Jadi kita hari ini akan mengumpulkan gulma-gulma liar dan rumput-rumput liar yang sehat-sehat ini untuk kita jadikan bahan pupuk bagi tanaman kita. Kalau dulu kita mau melihara kambing gitu, hati-hati, kadang-kadang ya ular ya. Ular dan nyamuk kebon banyak banget. Jadi kalau pas ke kebun gini ya siap-siap aja. Kita akan buat nanti untuk beberapa jenis pupuk. Anda lihat bahwa yang namanya bahan organik untuk pupuk organik kita itu melimpah di alam. Anda tidak perlu membeli. Jadi kata siapa bercocok tanam organik itu mahal. Hanya kita memang harus paham ya, kita harus memiliki ilmunya. Tapi dengan pupuk kimia juga sama kan. Kalau kita tidak paham dan memiliki ilmunya, bisa salah aplikasi juga kan. Sementara kalau organik, selama dia berasal dari alam, insya Allah tidak ada yang namanya keracunan, overdosis atau bagaimana untuk tanaman. Dari alam kita kembalikan ke alam, dari tanaman kita kembalikan untuk tanaman. Itu prinsipnya. Dari makhluk hidup kembali ke makhluk hidup. Udah kali ya? Udah cukup, udah banyak. Ini kita buat dari tempatnya dari planter bed yang bisa buat kita tanam. Ya. Daun kering, rumput kering dari alam, free, nggak usah beli. Daun hijau, rumput hijau dari alam juga, free, nggak usah beli. Oke, kita akan mempraktekkan pembuatan pupuk daun organik yang bagus untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Atau orang biasa menyebutnya pupuk urea ya, pupuk urea organik, urea organik cair. Bahan yang kita butuhkan itu tadi daun yang kemarin kita ambil dari sekitar komplek kita, yaitu dari gulma, dari daun bambu. Daun dari gulma sangat bagus karena dia mengandung banyak nitrogen ya. Anda lihat aja kalau dia pas musim hujan dia sangat mudah untuk tumbuh subur tanpa perlu kita tambahin pestisida kimia, tanpa perlu kita rawat secara berkala, dia langsung tumbuh setelah musim hujan. Jadi dia bagus, pertumbuhannya dia bagus, tapi dia banyak mengandung nitrogen yang bagus. Dan jangan lupa juga daun bambu ya. Daun bambu itu juga bagus karena dia mengandung fosfor dan kalium yang memadai untuk pertumbuhan untuk pembuatan pupuk organik nanti. Jadi pupuk daun ini bagus karena dia mengandung nitrogen yang memadai, fosfor dan kalium. Oke. Daunnya yang kita gunakan EM4. Kalau Anda tidak mempunyai EM4, gunakan aja misalnya mau nasi basi atau mau buah. Nggak usah beli, kita membuat aja sendiri seperti prinsip tergantung. Kita nggak harus membeli, kita harus mempraktekkan untuk membuat mol atau pupuk organik sendiri. Untuk Anda yang ingin mengetahui cara membuat mol nasi sendiri, silahkan lihat tayangan kami yang di atas ini. Jangan lupa molase atau tetes biji.
jika Anda untuk sekedar menambahkan, bisa menambahkan aja dengan kopi ya. Ini kami buat dari sisa-sisa ampas kopi yang kita buat tiap hari. Ini juga bagus karena dia banyak mengandung fosfor ya, yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk nanti. Juga tidak lupa gunakan air sisa cucian beras. Jadi kita gunakan aja cucian berasnya. Bisa diganti dengan air juga. Pertama langkah yang kita lakukan adalah menumbuk daun tadi. Kita gunting aja kecil-kecil gitu, biar mudah menumbuknya. Baunya sangat khas ya, kayak bau yang mengandung sesuatu yang dibenci serangga. Baunya sangat khas, makanya dia bebas dari serangan serangga dan dari pestisida buatan manusia, karena nggak ada yang menyemprot pestisida kimia di greenhouse. Jadi dia sangat aman untuk pembuatan pupuk organik itu. Kita tunggu agar nggak usah keras-keras menumbuhnya, agar keluar zat antioksidannya itu tadi. Tunggu, karena kami menggunakan toples plastik yang seukuran segini, jadi saya mungkin nggak begitu banyak daun yang saya tumbuk ya, semuanya aja. Kita biarkan ke tempat yang tersendiri ya. Tambah lagi. Kita sendiriin di tempat terpisah ya. Lalu kita buat cairan dekomposernya. Ini saya gunakan 1/2 liter ya, air cucian berasnya sekitar 1/2 liter. Ini masing-masing sebenarnya bisa dipakai satu ya, misalnya mol nasi sendiri atau mol buah sendiri atau E4. Tapi karena biar saya hasilnya lebih maksimal, saya campur aja semua. Masing-masing saya campurin sekitar 3 sendok makan. Mol nasinya saya campurin 3 sendok makan. Baunya bau tape. Enak, seger. Kayak es buah. Mol buahnya juga saya campurin 3. Untuk tambahannya bisa digunakan juga, bisa digunakan juga mol sisa air kopi. Tetes tebunya juga 3 sendok makan, kita campurin. Ini sebagai makanan untuk mikroorganisme lokal tadi itu yang hidup di sini. Tiga. Kita campur ya. Ini kita aduk lama
Karena apa? Karena biar bakterinya bangun. Bakterinya itu kan tidur mulu di sini, mager gitu ya. Jadi biar dia bangun, nanti dia beraktivitas, melakukan penguraian terhadap daun ini. Jadi fungsinya seperti itu, kita aduk lama. Lama deh nggak apa-apa, 1000 tahun ya nggak apa-apa. Ini biar jadi candi. Lama-lama jadi candi ini nggak jadi pupuk organik. Kita aduk lama untuk prinsip tadi ya. 5 years later, 5 centuries later. Krik 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 krik. Lalu kita campurin ke tumbukan daun tadi. Nggak usah malu, dicampur aja nanti pakai tangan. Nggak apa-apa, ini menyehatkan kok. Menyehatkan untuk tanaman. Jadi dicampur aja kayak jamu. Kayak kita membuat ramuan jamu dulu. Agar meresap ya. Jadi pada prinsipnya daun ini diuraikan oleh bakteri di dalam larutan mol tadi yang diberi makan dengan air cucian beras dan juga dengan molase atau tetes tebu. Akhirnya dia nanti menjadi pupuk daun yang bagus, yang banyak mengandung nitrogen, kalium dan fosfor atau NPK kalau orang menyebutnya. Dan dia aman karena dia tidak banyak mengandung, karena dia malah tidak mengandung pestisida dan juga yang zat-zat yang kita olah itu benar-benar zat-zat organik murni gitu loh. Oke, kita aduk-aduk. Langsung kita pindah ke toples yang kita siapin tadi. Akhirnya kita masukin. Karena ini masih sisa banyak, saya akan tambahin dengan air cucian beras tadi agar pupuk yang kita hasilkan tadi lumayan banyak. Jadi kita tambahin ke sini, saya campurin aja ke sini, sekalian saya cuci tangan biar nyampur juga sisa-sisanya tadi. Kita campur lagi nggak apa-apa. Bagus ini. Tara, udah jadi. Dengan sesederhana itu, Anda tidak perlu repot. Kita akan menghasilkan pupuk daun organik yang sangat bagus untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Jangan lupa ditutup erat, karena ini proses fermentasi dengan fermentasi anaerob yang tidak membutuhkan udara. Ditutup rapat, tapi jangan lupa setiap hari Anda cek. Kalau dia menggembung, dibuka aja pelan-pelan agar untuk mengeluarkan gasnya di dalam. Jadi dia nanti pas Anda gunakan dia tidak meledak. Oke. Jangan lupa kocok-kocok dulu. Seperti ini. Lalu untuk tempat penyimpanannya disimpan di tempat yang teduh dan tersembunyi dari sinar matahari ya. Ini harta karun ini, pupuk daun ini saya akan simpan di tempat sini, di brankas kami. Oke. Dan tersembunyi. Oke, ini sudah 2 minggu kita akan cek kondisi pupuk organik daun kita. Nah, ini dia.